Sampurasun para wargi, selamat datang di program baru Garut Cup TV yaitu Corak Garut. Di program baru ini kita akan mengulas beragam hal yang ada di Garut, mulai dari tempat unik dan eksotik, produk khas, seni budaya, dan berbagai macam hal lain yang menarik untuk diulas. Di episode ini, kita akan mengulas salah satu jajanan khas Garut. Para wargi pasti sudah tahu bakso aci kan? Sampai saat ini bakso aci sudah menjamur. Bahkan kita bisa menemukan bakso aci di setiap sudut pelosok Garut. Bisa dikatakan selain kota dodol, Garut juga sebagai kota bakso aci. Ternyata bakso aci juga ada yang dijual dalam kemasan. Jadi para wargi yang sering kebingungan mencari oleh-oleh selain dodol untuk keluarga, teman, sekarang ada oleh-oleh khas lain yaitu bakso aci instan. Ngomong-ngomong tentang bakso aci instan, para wargi sudah tahu belum pelopor dari bakso aci instan dalam kemasan siapa? Siapa lagi kalau bukan bakso aci boci? Yuk kita ulas lebih lanjut seputar bakso aci boci instan ini, siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi para wargi. Boci pertama kali dimulai dari sebuah resep khas keluarga dari pendiri Boci yaitu pasangan suami istri Andri Kusuma Dewi dan Edwin Kurniawan. Pada Desember 2016, ide awalnya bermula dari mencari cara agar bakso acinya bisa dikirim kepada keluarga di luar kota, hingga akhirnya tercetus untuk dipasarkan dan semakin berkembang sampai sekarang ini. Kalau bakso aci ini memang kan turun-temurun dari orang tua. Yeah. Dari saya mungkin belum lahir, bakso aci ini sudah ada. Sudah. Gitu. Nah, ini bakso aci ini, boci ini adalah yang membuat boci ini adalah dari kebetulan kakak saya sendiri, suami istri, Yeah. namanya Bu Andri dan Pak Edwin. Mereka berawal dari rasa ingin untuk bagaimana bakso aci ini bisa sampai ke luar kota. Karena banyak rekan, banyak saudara yang dari luar kota yang pengen merasakan bahkan kangen dengan bakso aci ini. Dari ide awal yang sederhana ini sampai saat ini Boci sudah berkembang pesat dengan ribuan reseller yang tersebar di banyak daerah. Dan saat ini, Boci sudah memiliki outlet resmi di Geraha Siliwangi, Kota Bandung. Dan karena sejak semula cara penjualan Boci adalah melalui pemesanan online dan sistem keagenan, sehingga walau sempat mengalami penurunan, tetapi kembali stabil dengan produksi ribuan kemasan per hari. Ada penurunan, Iya. memang ada penurunan karena dari daya beli masyarakat mungkin yang berkurang ya. Cuman kalau boci ini kan lebih ke makanannya. Iya. Kalau makanan itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah masih bisa bertahan dengan pandemi ini. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, otomatis sistem produksi Boci yang semula industri rumah tangga perlahan tapi pasti mulai beralih menjadi sistem pabrikasi. Akan tetapi karena dampak pandemi, maka Boci mesti beradaptasi dengan mengatur shift kerja agar tidak ada banyak kerumunan orang dalam satu waktu. Sistem kerja perharinya dimulai setelah subuh jam 5 pagi. Di bagian produksi ini hanya untuk mengolah dan membuat bakso aci. Pertama-tama tepung tapioka menjadi bahan utama diolah dan dicampur dengan bahan lain. Setelah tercampur dan menjadi adonan, kemudian dibentuk menjadi bakso aci. Lalu ditiriskan dan dikemas dan disimpan dalam lemari pendingin. Tahapan kedua untuk pengemasan dimulai dari sekitar jam 10 pagi. Di bagian ini, bakso aci yang masih fresh tadi mulai dikemas bersama topping lainnya, seperti cuanki, batagor, dan pangsit kering bersama bumbu racikan yang menjadi kunci utama kelezatan Boci. Setelah dikemas, Boci kemudian di-pack sesuai dengan varian atau pesanan. Kemudian, tahap terakhir adalah penyimpanan di gudang Boci dan kemudian dipilah sesuai dengan pesanan distributor dan reseller. Baru, kemudian diantarkan atau dijemput langsung oleh ekspedisi. Boci juga terus berinovasi mengembangkan beragam varian rasa sesuai dengan tren yang sedang berkembang di masyarakat. Sampai saat ini, sudah ada 4 rasa varian baru yaitu geprek, Korean spicy,
white curry, dan cuanki dengan harga 18.000. Oke para wargi, itu sekilas tentang bakso aci boci. Semoga bisa menjadi inspirasi. Selain boci, masih banyak hal lain unik dan menarik tentang Garut yang akan kita ulas dan ulik. Jadi para wargi tetap selalu jaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di episode Corak Garut selanjutnya.